khususnya bagi seluruh peserta didik baru di lingkungan SMA Kartika 43 ini. Perkenalkan saya Bapak Taufik Yusra, guru mata pelajaran bidang studi informatika yang dulunya TIK, Teknologi Informatika dan Komunikasi, sekarang diganti menjadi informatika. Pada kesempatan ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan menyampaikan materi pendidikan berkarakter. Suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Masalah sosial yang saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, yakni krisis moral berupa peningkatan pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, kekerasan terhadap teman, kebiasaan menyontek, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Hal-hal inilah yang menjadikan pentingnya pendidikan berkarakter. Ada beberapa pendapat mengenai pendidikan berkarakter ini. Yang pertama, menurut Lincona, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Lincona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 2. Pendidikan karakter menurut Suyanto 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat relatif tetap. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan.
Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate as of all dimension of school life to foster optimal karakter development. Usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu karakter secara optimal. Karakter adalah berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap bertanggung jawab tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action. Menurut Thomas Lincoln, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam persiapan anak mempersiapkan untuk menyongsong masa depan. Karena seorang anak akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Kehidupan termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak, usia kanak-kanak atau usia emas, golden age. Karena itu ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% abilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun. Dan 20% sisa pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari dasawarsa kedua. Di sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur interval yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah, dan diplomatis, hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerja sama. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Yang berikut dampak pendidikan karakter.
Kesembilan karakter ini diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode Clawing the Good, Feeling the Good, dan Action the Good. Cloning the Good bisa mudah diajarkan secara pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah Clawing the Good, harus ditumbuhkan Feeling Loving the Good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa dibuat orang sentiasa mau berbuat suatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu, sehingga terbiasa melakukan kebajikan. Maka action the good itu berupa kebaikan kebiasaan. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogianya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Itu sekedar ulasan yang saya sampaikan pada materi pendidikan berkarakter. Semoga bermanfaat, dan tahap berikutnya saya akan beri tugas. Silakan kalian pelajari dari materi yang saya sampaikan tadi. Penugasan yang harus kalian kerjakan adalah mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pendidikan berkarakter tadi dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat,